Yang terhormat Bapak Ahmad Mufidi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Perkenalkan, nama saya Alina Glendraini dengan NIM 246161006. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester pada mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Oke, selanjutnya saya akan membacakan soal-soal ujian akhir semester Akhlak dan Tasawuf. Di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu sebutkan klasifikasi mazhab tasawuf, tokoh-tokoh dan konsep ajarannya. Yang kedua, menurut Syekh Zunun al-Mishri bahwa taubat itu ada 3 macam. Sebutkan dan jelaskan masing-masing. Soal yang ketiga yaitu jelaskan syariat, thariqat, dan ma'rifat disertai contohnya. Soal yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan tanda-tanda mahabbah ilahiyah. Soal yang kelima yaitu jelaskan konsep ajaran tasawuf falsafi yang berupa wadah al-syuhud, wahdah al-wujud, hulul, dan ittihad dengan disertai contoh dan analogi logisnya. Oke, di sini saya akan menjawab soal yang pertama yaitu mengenai klasifikasi mazhab tasawuf, tokoh, dan konsep ajarannya. Nah, yang pertama yaitu ada tasawuf akhlak, yaitu tokoh-tokohnya itu terdiri dari Imam Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, konsepnya itu fokus pada pembentukan akhlak yang mulia dan pembersihan jiwa dari sifat-sifat tercela kayak seperti sombong, terus iri, serta mengembangkan sifat baik seperti sabar dan ikhlas. Nah, yang kedua itu ada tasawuf amali. Nah, tokohnya ini terdiri dari Abdul Qadir Al-Jilani, terus Bahauddin Naqsyabandi. Nah, konsepnya itu menekankan praktik ibadah melalui tarekat kayak seperti zikir, wirid, dan bimbingan seseorang untuk mengendalikan hawa nafsunya. Terus yang ketiga itu ada tasawuf falsafi. Nah, tasawuf falsafi ini tokoh-tokohnya itu terdiri dari Ibnu Arabi Al-Hallaj. Nah, konsepnya itu dengan menggabungkan spiritualisasi dengan filsafat seperti konsep wahdatul wujud, kesatuan wujud, yang menganggap segala sesuatu itu wujud dari Tuhan. Terus juga ada ittihad, yaitu kesatuan dengan Tuhan. Terus yang keempat itu ada tasawuf sunni. Tokoh-tokohnya ini terdiri dari Imam Al-Ghazali, Syekh Abu Hasan Al-Syadzili. Nah, konsepnya ini menjelaskan syariat, thariqat, hakikat, serta cinta kepada Allah sebagai inti dari ibadah. Terus yang kelima ini ada tasawuf irfani, yaitu tokoh-tokohnya itu terdiri dari Al-Busami, Jalaluddin Rumi. Nah, konsepnya ini fokus pada pengetahuan batin untuk mengenal lebih dekat Tuhan, terus melalui pengalaman spiritual langsung dan simbolisme. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu yang pertama, taubat dari dosa dan keburukan, yaitu penyesalan atas dosa-dosa dan kesalahan yang bertujuan untuk kembali ke jalan yang benar. Terus yang kedua ada taubat dari kelalaian mengingat Allah, yaitu penyesalan atas kurangnya zikir dan ibadah disertai dengan kesadaran akan pentingnya hidup yang penuh kedekatan kepada Allah. Yang ketiga itu ada taubat karena memandang kebaikan dan ketaatan, yaitu penyesalan atas ketidaksempurnaan dalam kebaikan dan ketaatan dengan tekad yang terus memperbaiki diri dan semakin mendekat kepada Allah. Oke, soal yang ketiga yaitu mengenai syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Jadi yang pertama yaitu mengenai syariat, yaitu syariat adalah hukum-hukum dasar Islam yang harus dipatuhi oleh semua muslim, kayak contohnya itu kayak sholat, terus puasa, terus juga zakat. Terus yang kedua yaitu thariqat, yaitu jalan atau metode
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya itu zikir, meditasi, terus juga mengikuti tarekat. Terus yang ketiga itu ada hakikat, yaitu kebenaran hakikat tentang Allah dan diri sendiri. Contohnya itu merasakan kehadiran Allah dalam segala hal. Terus yang keempat yaitu ada makrifat, yaitu pengetahuan langsung dan intuitif tentang Allah. Terus contohnya itu melihat Allah dengan hati. Oke, selanjutnya soal yang keempat yaitu mengenai 10 tanda mahabbah ilahiyah. Jadi yang pertama itu ada cinta kepada Allah melebihi segala sesuatu, yaitu tanda ini tuh ditunjukkan dengan prioritas yang selalu diberikan kepada Allah dalam segala hal, segala keinginan dan tindakan yang diarahkan untuk mendekatkan diri kepadanya. Terus yang kedua itu ada rindu yang mendalam kepada Allah, yaitu hati selalu merindukan kehadiran Allah dan merasa hampa tanpanya. Terus yang ketiga itu ada taat dan patuh pada perintah Allah, yaitu seseorang yang memiliki mahabbah ilahiyah yang selalu berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terus yang keempat di sini ada sabar dalam menghadapi ujian, yaitu ketika dihadapkan pada cobaan, ia itu akan selalu bersabar dan tetap yakin bahwa Allah itu akan selalu memberikan yang terbaik. Nah, yang kelima itu ada ikhlas dalam beribadah, yaitu semua ibadah yang dilakukan semata-mata karena Allah tanpa ada mengharapkan imbalan dari duniawi. Nah, yang keenam itu ada rasa syukur dan ada rasa syukur yang mendalam, yaitu ia senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Terus yang ketujuh itu ada cinta kepada sesama makhluk, yaitu kasih sayang kepada sesama manusia menjadi salah satu cinta kepada Allah gitu. Terus yang kedelapan itu ada merasa kecil di hadapan Allah, yaitu kesadaran akan kebesaran Allah membuat seseorang itu merasa rendah hati dan tidak sombong. Terus yang kesembilan ini ada selalu berzikir dan mengingat Allah. Zikir itu menjadi teman setia dalam setiap aktivitas sehingga hati ini selalu terhubung dengan Allah. Yang ke-10 itu merasa tenang dan damai, yaitu hati yang penuh dengan cinta kepada Allah akan selalu merasa tenang dan damai dalam segala situasi. Selanjutnya soal yang kelima yaitu mengenai konsep ajaran tasawuf falsafi. Nah, yang pertama yaitu ada wahda al-syuhud, yaitu segala sesuatu di dunia adalah pantulan atau tanda kebesaran Tuhan, namun bukan Tuhan itu sendiri. Kayak contohnya itu alam semesta sebagai cerminan kehadiran Tuhan. Nah, yang kedua itu ada wahda al-wujud, yaitu hanya Tuhan yang benar-benar ada, sedangkan semua yang terlihat itu adalah wujud darinya. Nah, terus habis itu contohnya itu ada segala ciptaan adalah perwujudan keberadaan Tuhan. Nah, yang ketiga itu ada hulul, yaitu Tuhan dapat hadir dalam makhluk-makhluknya, nah menyatu dengan ciptaannya. Kayak contohnya itu Tuhan itu hadir dalam manusia, hewan, dan alam. Terus yang keempat itu ada ittihad, yaitu pada tingkatan tertentu seorang sufi dapat merasakan kesatuan dengan Tuhan. Contohnya itu kesadaran sufi bahwa dirinya itu menyatu dengan Tuhan meskipun tetap makhluk gitu. Oke, dari 5 soal tersebut saya sudah menjawab soal-soalnya. Itu saja yang bisa saya berikan jawabannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.